itu sedikit ruang lingkup kerjanya. Tapi mereka elektronika ini dianggap juga sama dengan listrik. Jadi ketika tes masuk disamakan dengan listrik. Beberapa kali tes banyak mahasiswa alumni itu yang kemarin itu beri masukan, mereka waktu tes langsung dianggap sebagai orang listrik. Coba pasang sambungan koneksi DOL, direct online, Star Delta, ATS, automatic transfer switch. Karena dia yang bisanya mendengar rajanya sekali gitu kan. Nah, lalu kami para dosen ya kadang didapatkan secara spesial sih, cuma waktu saya tanya-tanya gitu ya, ini ada diajarkan di mana? Mungkin sebenarnya bisa diajarkan di PLC gitu loh, atau di elektronika industri. Jangan langsung lari ke PLC, larinya mulai dari kontaktor dan relay dulu. Setelah kontaktor relay paham rangkaiannya, baru masuk ke PLC dan programming. Selama ini ternyata PLC saja langsung diajarkan. Akhirnya saya berinisiatif karena seperti saya tunjukkan minggu lalu, kontaktor relay itu masuk ke dalam bagian yang di website my elektro kemarin tuh circuit.com gitu ya. Itu dia memasukkan kontaktor relay switch itu termasuk materi dari pembelajaran digital. Akhirnya saya berinisiatif mengajarkan kalian di awal ini ya, dia di sini. Saya berharap nanti di mata kuliah PLC mungkin dapat di semester 4 kalian. Pas saya full yang pegang itu ngajarkan lagi gitu loh. Ya, jadi sebelum masuk ke program PLC dikuatkan lagi rangkaian kontaktornya, karena sebenarnya PLC itu mengganti kontaktor ya. Mengganti kontaktor biar ketika mesin itu kontrolnya berbeda, tidak repot lagi menyambung-nyambung kabel. Oke, ini pengantarnya ya. Jadi kalau yang kurikulum lama dulu, yang untuk relay ini saya minta mereka proyeknya membuat tombol kuis pakai relay. Saya ingin membuat kalian ini, tapi saya pikir kalian sudah dapat itu ya, tombol kuis pakai gerbang logika dengan PLD. Yang pakai relay itu mungkin ya kita lihat kalau masih ada spare waktu kosong dari 16 kali pertemuan itu, mungkin bisa saya ajarkan lagi itu ya. Tapi saya fokus ke sini karena ini malah yang lebih praktikal gitu loh, lebih praktikal. Kenapa? Karena ini yang ada di dunia kerja. Nah, kalau relay tombol kuis itu hampir nggak ada, karena sekarang semua tombol kuis itu dibuat pakai mikro ya. Ada yang pakai relay tapi effortnya besar sekali dan biayanya jauh lebih besar. Kalian sebagai elektronika bisa mengganti itu. Tapi kalau yang namanya kontaktor ini, di dunia kerja tidak bisa diganti oleh programming gitu ya. Memang banyak yang masih tidak setuju, misalnya bukan tidak setuju, tidak mau memakai untuk kontrol arus kuat menggunakan mikro ya. Oke, itu pengantarnya ya. Jadi ini saya awali dulu ya, switch, kontaktor dan relay. Oke, pertama switch itu jelas ya, nama bahasa Indonesianya namanya apa, tombol ya, tombol, saklar ya, serah lah kayak gitu ya. Apalagi tombol, saklar, button gitu bisa juga. Switch itu ada dua jenis ya, ada yang toggle, ada yang latch. Toggle itu terkunci pada satu posisi on dan off dan akan berubah posisi jika dilakukan aksi penekanan geser. Kemudian ada momentarily push button. Ditekan berubah posisi sebentar saja, kemudian kembali ke posisi asal. Nah, yang ini lalu ada dua jenis, normally open sama normally close. Ya, kalau yang namanya normally open, kalau dia tidak ditekan, itu saklarnya putus, switchnya putus. Tapi kalau yang normally close, itu kalau saklarnya tidak ditekan, ya, dia secara normalnya tertutup ya. Biasanya itu jenis saklarnya nanti ada yang bilang ini saklar NC, ini saklar NO. Tapi dalam perkembangannya nanti istilah NONC ini tidak tidak menyatakan kalau kalian ya nanti ini kayak berkembang. NO ini artinya terbuka, NC tertutup. Nah, itu jadinya ya. Jadi akhirnya semacam kayak pergeseran makna, padahal aslinya seperti ini. Dia normally open itu kalau kada diberi power ya, kada dilakukan aksi apa-apa terhadap itu switch, dia akan open. Yang close itu tidak diberi aksi apa-apa, dia akan close. Nah, ini contoh-contohnya ya.
Nah, ini yang jenis toggle. Ya, kayak gini yang toggle itu mungkin kurang ya. Satu lagi saklar ini, saklar lampu listrik di rumah yang biasa ditempel, lupa saya masukkan ya. Nah, yang ini lebih ke arah arus DC ya. DC yang paling besar 24 volt biasanya. Kecil-kecil nih saklarnya ya. Nah, yang ini adalah yang push button ya. Ini push button. Mau disebut juga momentarily. Sorry, ini salah. Momentarily atau saklar momen, saklar sebentar. Karena kan aksinya ini kalau dia ditekan, kalau habis dilepas penekanan yang terjadi apa? Balik ke posisi asal. Kalau yang toggle enggak, kalau kita tekan dia ke posisi A, tekan lagi ke posisi B ya. Ada juga, nah saya lupa juga satu ya, yang SPD, yang apa, yang terkunci ya. Ada lagi, atau saya bukakan misalnya yang ini ya. Di internet kita cari ya. Switch SPDT misalnya. Image. Nah, bukan yang ini ya, mana? Nah, ini momentarily ya. Ini sekalian aja saya copy dah. Saya copy image, masukkan ke sini. Oke. Tempatnya. Paste, ada enggak? Oh, tadi sudah di copy. Copy link, copy image, mana copy image? Control V. Nah, kenapa jadi kayak ini? Nah, yang bagian dalam lah. Nah, ini saya tambahkan lagi ya bentuk-bentuknya. Jadi kalian tahu di realnya gitu loh. Ya, kalau seperti ini send to back. Send to back. Oke. Ya. Nah, yang ini ada lagi satu yang mau saya tunjukkan, saya bilang yang SPDT yang mau saya tunjukkan, yang biasa juga dipakai. Yang terkunci ini sudah mana ada halus yang dia kalau ditekan terkunci pada satu posisi. Ini momentarily. Ini ada yang terkunci yang kayak gini nah, tapi terkunci. Yang ini momentarily ya, artinya tuh push button. Nggak ada. Padahal banyak itu di pasaran ya. Kalau jadi ibaratnya tuh kayak pen. Jadi kalau dipicik sekali dia tertekan, picik sekali lagi tak keluar gitu ya, kayak bolpen gitu. Oke. Nah, sebenarnya saklar ini kan mudah nih. Kalau saklar pakai gini kan nggak perlu rangkaian khusus. Digeser ke satu posisi on, geser ke posisi lain off, kayak gitu aja ya. Atau geser satu posisi on satu geser ke posisi lain on yang lainnya. Nah, ini dua kaki, kalau dua kaki ini adanya cuma on off. Ini on off, ini on off. Nah, kalau ini dua kaki aja ya, on off juga. Nah, kalau ini tiga kaki. Nah, kalau tiga kaki ini, dia artinya bisa on pada posisi ini, on pada posisi yang sebelahnya. Tapi kalau kita tidak mau pakai cuma satu saja on, ya udah yang sebelahnya ini jangan disambung kemana-mana. Akhirnya kan kalau nggak disambung kemana-mana dia putus gitu loh. Nah, ini namanya sama saja double pole, ya, dua kutub. Yang ini satu kutub aja, ya. Nah, ini dua kutub ini, ya. Yang tiga. Nah, yang ini juga, ini nyambungnya ke sini, nyambungnya ke sini. Sebenarnya satu kutub aja, tapi dia dua jalur, ya. Dua jalur. Jadi kalau ditekan, yang ini sambung ke sini dua-duanya, ya. Kalau dilepas, dia akan dua-duanya putus juga, ya. Oke, yang ini disebut juga dengan limit switch. Ini juga disebut dengan limit switch ya, karena on off-nya berdasarkan ini ada yang biasanya digunakan untuk pembatas atau limit. Jadi jangan sampai lewat, kalau lewat dia tertekan gitu ya. Banyak digunakan pada pintu kulkas atau apa gitu ya. Dan juga contoh yang di mana di elevator itu fisiknya juga limit switch. Jadi tahu posisi elevator pada lantai berapa. Nah, kemudian yang ini yang patut diperhatikan, yang di atas ini saklarnya. Ini bisa buat AC ya. Kalau yang ini rata-rata buat DC. Kalau pakai AC bisa terbakar metal yang di dalamnya ini.
Sedangkan kalau yang ini biasanya digunakan untuk AC. Kalau bisa digunakan untuk AC, pakai DC pun nggak masalah gitu kan. Nah, jadi ini untuk tegangan yang tinggi 220. Nah, cuma bedanya kayak gini ya. Ada yang warna habang ini hanya sekedar warna. Artinya mekanik di dalamnya ini sama, ya. Tapi spesial yang untuk ini biasanya ya, kalau yang ini biasanya hanya sekedar warna loh. Jadi kalau ditekan dia akan nyambung. Nah, lalu ditekan itu istilahnya apa tadi? Ditekan dia akan NC. Biasanya itu yang saya bilang tadi pergeseran makna. Padahal sebenarnya bukan NC. NC itu ya di sini adanya cuma cuma NO aja gitu kan. Jadi ditekan dia nyambung, ya, tapi biasa orang tekan jadi NC aja kayak gitu. Ditekan nyambung gitu kan, ketika dilepas ya putus kayak gitu aja, ya. Kalau yang ini biasanya jenis kayak gini, yang kotak ini agak mahal loh. Satu bijinya itu sekitar 25.000. Kalau yang ini mungkin ada di bawah 10 ribuan. Nah, yang ini warna itu dia anunya lebih rangkaian di dalamnya beda dengan yang warna hijau. Warna hijau itu NO, yang warna merah-merah itu NC. Jadi artinya apa? Kalau dia warna hijau, itu kada diapa-apai dia putus sambungan sambungan listriknya kalau disambungkan ke terminalnya. Tapi kalau yang merah itu dia tidak diapa-apai nyambung tapi ditekan malah putus. Nah, itu istilahnya. Kalau yang jenis kayak gini yang murahan ini rasanya lah kita lihat aja kita lihat aja spesifikasinya ketika beli. Ada yang cuma sekedar warna, artinya semuanya ini NO, tapi ada yang memang ini NC, yang ini NO gitu. Oke, ya, mudah-mudahan kalian paham. Kalau tidak paham ya diingat-ingat aja, minggu depan kita akan prakteknya ya. Saya sudah beli anunya. Nah, itu yang tahun lalu saya ajarkan nggak ada praktek, mereka cuma disebut menggambar saja. Saya buat menggambar dan membuat simulasi ya. Oke, kenapa harus push button? Agar sistem dapat dibuat kontrol secara elektronis, dapat dibuat otomasi. Jadi maksudnya itu apa? Kalau yang ini kan tadi dia sederhana, terkunci. Tapi bayangkan kalau sudah terkunci itu kawal kita mulai otomatis supaya mati. Karena dia terkunci ke on terus secara fisik. Ya, saklarnya ini mulai on kayak begitu, mulai off-nya. Anak dulu program kayak apapun tuh boleh ke on gitu kan. Nah, tapi kalau yang push button kita tekan ya, dia belum tentu on, onnya cuma sebentar. Dengan rangkaian tertentu atau dengan program gitu ya, dengan sambungan kabel tertentu, dia akhirnya bisa jadi off gitu. Ya. Nah, jadi lebih banyak orang memakai push button. Tapi ada perbedaan atau yang jenis switch momentarily ini ya. Tapi ada perbedaan untuk yang mesin-mesin bertegangan tinggi dengan mesin-mesin DC tegangan rendah. Kalau ini biasanya satu tombol itu ya on ya off gitu ya. Contohnya tombol ini ya biasa banyak ada di printer, ada di di handphone. Cuma kalau di handphone sudah dikasih tombolannya kan, di TV. Sebenarnya dalamnya tuh ini itu tombol on ya itu, tombol off ya itu juga gitu kan. Tapi kalau yang ini biasanya berbeda. Kalau yang on itu hijau, kalau yang off itu merah. Jadi dua tombol. Kalau ini satu tombol aja biasanya. Karena kan arus DC aja kecil, tegangan DC arus kecil aja yang biasanya kalau tersalah pun kada efek fatal. Kalau yang ini kan kita kada tahu nih motor sekarang hendak mau off kan misalnya satu tombol aja dipicik ini supaya jadi off, sekalinya malah jadi on gitu kan, apalagi misalnya mesinnya jauh tidak di luar jangkauan mata gitu. Nah, jadi akhirnya untuk yang arus kuat ya arus AC biasanya itu tombolnya dibedakan warnanya. Oke. Nah, ini kontaktor ya, tadi switch, ini kontaktor. Ini kontaktor. Nah, ini merek Schneider ya. Merek Schneider, yang ini Omron. Nah, ini kontaktor, yang ini adalah anak kontak bantu ya. Bedanya kontaktor dengan relay itu nanti di relay ada ya. Kalaunya ini jalurnya ini adalah jalur untuk AC. Kontaktor ini digunakan untuk AC ya. AC itu maksudnya tegangan AC untuk tegangan rumah, tegangan jala-jala. Ya, tegangan rumah itu disebut juga tegangan jala-jala. Ya. Nah, ini dibuat 3 buting karena memang untuk biasanya digunakan untuk 3 fase RST. Kalau kita menggunakan untuk 1 fase ya udah 1 aja yang dipakai, yang 2-nya ini dikosongkan. Sedangkan yang di atas ini adalah jalur kontrolnya. Jalur kontrolnya. Ini A1 ini adalah yang menghidupkan
mengaktifkan kontaktornya, atau ketika ini diberi tegangan, kumparan magnetiknya jadi aktif, sehingga tombol itu akan pindah ke NC, ya, akan pindah ke NC, hidup ini jadinya jadi nyambung. Kalau ini tidak diberi tegangan, yang nyambung itu adalah NO. Kalau yang ini diberi tegangan, ini adalah NC. Kodenya biasanya ini A1, A2 yang diberi tegangan nih. Yang ini kan NC, NO, kemudian ada nomor terminalnya nih, nomor hurufnya. Ya, biasanya yang nomor huruf ini beda perusahaan, beda nomor ya. Tapi ada biasanya gambar datasheetnya di samping ini. Nah, di sampingnya ini, ini biasanya di sebelah sananya ada bahwa 13 itu apa NOK, tapi ini udah jelas saja ada NC. Jadi ketika dia NC-nya nyambung, yang terjadi apa? Nih yang saluran yang di belakang ini juga nyambung. Nah, saluran yang di belakang nyambung. Tapi ketika yang nyambung itu NO, ya. Ketika yang nyambung itu NO, normally open. Tunggu dulu. NC. Oh sorry, terbalik saya. Ya. Kalau ini tidak diberi kumparan, ini yang nyambung. Tidak diberi kumparan, tidak diberi tegangan, ini yang nyambung NC-nya. Kalau ini yang diberi tegangan, maka NO-nya yang nyambung. Nah, jadi ketika NO-nya nyambung, maka yang di belakang ini juga nyambung. Tapi kalau NO-nya putus, maka yang di belakang ini putus juga. Nah, istilahnya itu aja. Jadi kaitkan yang di belakang ini dengan NO-nya. Kalau NO-nya nyambung, maka yang di belakang ini nyambung juga ke bawah. Nah, yang di belakang inilah jalur untuk tegangan listrik. Ya, sedangkan yang NONC ini digunakan untuk kontrolnya nanti, ya, dia dengan A1, A2 juga. Nah, demikian juga Omron ini kan ada nih A1, A2, ya. Ada NO, ada NC. Ya. Nah, di sini di sini nggak ada NC, di sini ada NO aja. Ya. Di sini ada NO nih, ada nih gambarannya kan, gambar skematiknya, ya. Saya bukakan yang aja, udah saya perbesar biar kalian jelas. Nah, di sini ada NO. Oke, nanti kita nyambung kalau putus ya. Ini ada NO saja. Nah, NO saja ya. Yang ini adalah yang kayak di Schneider tadi yang di belakangnya. Ada RST, L1, L2, L3 ya. Ini NO aja. Kalau di Schneider itu ada NO, ada NC. Nah, kalau yang di Schneider mana? Kalau yang di Schneider tadi ada NO, ada NC. Ini NC, ini NO. Jadi sebenarnya kita fokus ke NO aja, tapi kadang-kadang NC dipakai. Nah, kalau yang di Schneider, di Omron ini nggak disediakannya NC-nya. Yang ada cuma NO doang, gitu ya. Nah, yang ditangani Bang apa? Yang ditangani adalah anak kontak bantu. Anak kontak bantu untuk kontrol. Kalau ya ternyata dengan satu NC, satu NO Schneider, gitu ya nggak cukup. Ya udah ditambah gitu kan. Supaya karena ternyata banyak benar mesin yang ingin dihubungkan. Tidak cuma satu atau dua, jadi banyak hingga memerlukan. Jadi ini ada tambahan 2 anak kontak. Ya, ada 1 NO, ada 2 NO, ada 2 NC ya. Jadi ada NO-NC-nya 2 nih. Jadi bertambah nih anak bantu kontaknya 2. Ya. Jadi lumayan larang ini. Ini harganya satu biji yang paling murah di Tokopedia itu sekitar 90.000 ya. Cuma sekedar saklar doang ya, 90.000. Yang ini ternyata hampir sama dengan ini harganya. Nggak worth it sebenarnya ya, nggak sepadan gitu loh. Oke. Nah, kemudian ini ada relay. Relay itu sebenarnya hampir sama dengan dengan kontaktor ini. Ya, cara kerjanya. Cuma bedanya kalau ini kan dengan arus AC tadi ya. Arus AC tegangan besar yang ada jalurnya ini. Kalau relay nggak bisa, dia nggak ada bisa buat AC 220, tapi jarang sekali. Dia biasanya AC 220 pun itu tidak untuk yang bukan tegangan sih, arus besar. Dia cuma arus kecil saja. Kalau diberi arus besar lalu meleleh terminalnya meleleh. Jadi ini untuk arus kecil. Jadi ini contoh untuk AC 220 volt ya. Tapi ada batasan arus ampernya berapa. Nah, kalau kayak gini kan harganya, dan ini harganya lebih murah gitu loh. Mungkin harganya sekitar 20 30 sampai 50.000 gitu ya, satu bijinya. Nah, saya pernah mencoba gitu ya. Terutama yang pakai ini sih, saya mencoba ini. Ini sebenarnya sama yang 2 ini ya. Katanya sama gitu. Bukan katanya sama, artinya ini sama-sama relay 2 ini modul, yang ini modul sudah ada optocouplernya, yang ini tidak ada optocoupler.
Yang ini udah ada pengamannya juga, ini dioda di sini. Yang ini belum ada pengaman, jadi sebenarnya nanti ditambah, kecuali dalam ini kelihatan ada dioda, artinya ada pengamannya. Kalau di sini di dalamnya nggak ada dioda, lalu ditambahkan diodanya di luar. Kemudian ada optocoupler untuk memutus antara saluran input dengan output, sehingga kalau inputnya konslet, outputnya nggak ikut konslet, nggak merusak gitu loh. Ya, jadi dia putus di relaynya ini saja gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Yang ini sama seperti ini ya. Yang ini sama juga ya, DP-DC AC. Nah, saya pernah mencoba nih, ada tulisannya kan buat AC nih. Volt DC. Nah, tulisannya di sini 10 ampere 3 volt DC. 10 ampere bayangkan. Kemudian ini 10 ampere 250 volt AC. 10 ampere 125 volt AC. Bepada 10 volt dua-duanya. Pernah saya pakai modul ini, bahkan saya gandeng 2 untuk menghidupkan pompa banyu ya. Padahal pompa banyu itu kan sekitar 250 watt aja. Jadi kalau dihitung-hitung sekitar 1 ampere, paling ganal 2 ampere lah. Waktu tarikan awalnya gitu kan, 2 ampere atau 3 ampere lah anggap. Sedangkan ini kan dipadamkannya 10 ampere nih. Ternyata saya pakai ini 10 hari terbakar. Kelihatan benar panasnya. Nah, jadi ini tidak disarankan kalau untuk pompa banyu atau apa. Untuk AC oke lah, tapi AC-nya tuh gasan yang harus kecil-kecil aja, yang di bawah 1 ampere gitu loh. Misalnya kayak on off buat lampu 25 watt, karena masalah gitu kan, AC 25 watt. Tapi kalau yang ini juga, ya kalau mau yang besar-besar, sudah lebih dari 100 watt, gunakanlah kontaktor ini. Ya, ini kontaktor ini jelas dijamin sudah ini. Terminal besinya di sini bagus, nggak bakal meleleh. Kalau di sini di awal-awal saja. Bahkan pernah saya buat yang ini ya, saya pernah membuat tombol quiz, bukan tombol quiz sih. Sebenarnya lebih papan skor basket. Kemudian untuk bunyi sirenenya, belnya itu digunakan 12 volt klakson sepeda motor. Nah, klakson sepeda motor aja 12 volt kan pakai aki. Ternyata yang terjadi apa? Cuma sehari dipakai, tak kada mau lagi jar. Sekalinya apa? Dilihat di dalam ini terkunci, meleleh. Karena ketika terkunci meleleh itu di dalamnya ini, sehingga kayak apa? Besi terminalnya tuh kayak terlas gitu loh. Kan saking panasnya telas besinya menyatu. Jadi kan aku pindah lagi ke NONC-nya. Nah, padahal kontrolnya bagus saja, tapi rusaknya di sini. Jadi akhirnya setelah diganti dengan apa? Jenis relay lain, ada namanya solid state relay ya. Karena solid state relay itu nih, kalau ini kan pakai nih besi kemudian ditarik oleh kumparan ya. Jadi macam kayak, makanya ketika dia buka tutup kayak memercik api di dalamnya ya. Tapi kalau SSD CSSR solid state relay itu semacam kayak SCR atau transistor dengan kapasitas arus besar. Jadi di sana tidak ada mekanik, dia di sana betul-betul elektronik. Jadi aman lah, sesuai kalau dia tahanannya bisanya maksimal 2 ampere, ya sebesar 2 ampere bisa ditahannya. Kalau ini ngomongnya ya mungkin iklannya aja 10 ampere gitu ya, tapi enggak. Oke, ini yang real di lapangan, saya langsung cerita ya. Biar kalian bukan hanya teori saja, karena mau dipraktekkan juga. Nah, ini ada lagi semacam ini. Oh ya, satu ini yang kontaktor ini saya lupa. Ingat ya, kalau di lapangan ketika menggunakan kontaktor itu jangan asal beli. Kalau misalnya kalian tidak paham, itu dia berpasangan. Ini Schneider, yang ini anak-anak kontak bantu, pasangannya dengan Schneider ini juga ya. Ada kalau di datasheetnya itu nanti cocok untuk merek apa, cocok untuk tipe apa saja, pasti jelas Schneider aja, dia nggak mau ke Omron. Omron anak bantunya ini bentuknya lain lagi gitu loh. Dan Schneider ini pun nggak semua Schneider masuk, paling ada keterangannya aja cocok untuk seri ini LCD ELC 1D09, ini cocok aja yang ini. Nanti ada kalau mau beli tuh ditanya dulu, ini cocok nggak buat ini, cocok buat ini. Yang Omron itu juga. Nah, terutama kayak ini juga nih, overload relay, thermal overload ya. Thermal overload ini apa? Nih, nah ini jalur beban langsung disambung ke kontaktor tadi, RST ya, jalur RST-nya langsung anu aja, disambung kayak gitu. Ini dia kalau kepanasan, misalnya terjadi konslet, ketika terjadi konslet kan ada arus berlebih, arusnya besar sekali, ketika arus besar sekali terjadi panas kan. Nah, di sini mendeteksi rangkaian di dalamnya, kalau terjadi panas
misalnya motornya mati atau motornya konslet atau motornya tertahan. Biasanya kalau tertahan kan arusnya jadi besar. Misalnya kayak pompa banyu ternyata masuki lumpur gitu kan. Nah, dia nanti akan otomatis ini akan putus karena kepanasan. Kayak gosokan lah. Kalau kepanasan mati sendiri. Nah, ini ada resetnya. Ini ada stop. Nah, ini juga sama saya bilang ya. Schneider cocoknya untuk Schneider juga, ya. Itu ada yang terbuka tuh mikrofonnya siapa tuh? Ya. Jadi Schneider cocoknya untuk Schneider, Omron untuk Omron juga ya. Ini sebenarnya salah satu bentuk relay juga, salah satu bentuk kontaktor, tapi dikontrol oleh sebuah rangkaian panas di dalamnya nih. Ini ternyata harganya mahal loh, 400 ribuan. Mahal sekali ini. Makanya akhirnya saya bingung untuk membelinya perlu nggak apa enggak. Karena ini kan cuma sekedar pengaman saja, tidak ada mekanisme lain gitu loh. Jadi kalau kepanasan putus sendiri itu aja. Ya kalau di lapangan, di industri memang penting ini. Tapi kalau untuk praktikum kayaknya nggak terlalu penting, Bang. Kemudian ini overload relay sama ini thermal overload. Nah, ini tadi fungsi-fungsinya ya. Pada saat terjadi overload, bimetal menjadi panas sehingga akan memutus jalur utama. Ini putus nanti. Sehingga NO akan tersambung, NC akan terputus. NO biasanya digunakan untuk indikator lampu tanda overload, NC digunakan untuk on. Jadi kalau dia putus, kita pakai anunya nih NC NO-nya ini, NC-nya ini kita pakai tak gitu kan. Ketika dia tidak ada arus kan atau putus, NC-nya yang nyambung. Nah, NC ini dihubungkan dengan apakah? Dengan alarm, dengan lampu tanda indikator bahwa rangkaian putus. Nah, seperti itu. Ya, kontrolnya di sini. Jadi tahu bahwa ini putus, bukan hanya tahu dari mesin putus saja. Oh, ternyata ini yang bermasalah gitu kan. Artinya dia mengalami thermal di sini, mengalami kepanasan. Oke, ini ada setting-settingnya juga kapan stop putusnya. Ya. Nah, ini ada juga on off delay ya. Ini udah hampir 1 menit lagi habis. Ya, saya stop dulu, nanti kita sambung. Oke. Oke ya. Yang tadi. Oke, nah ini yang sekarang ini adalah relay dikecilkan. Ini relay mana tadi? Ini relay on off delay ya. Jadi ini kayak semacam kayak timer yang ada di dapur gitu ya. Ini ternyata mahal juga nih 200.000 gitu ya. Lebih mahal dari kontaktornya. Ini sama sebenarnya dia menghubungkan kayak kontaktor. Tapi kalau kontaktor itu kan dikendalikan oleh kumparan, kalau ini dikendalikan oleh waktu ya. Ini waktu secara fisik ada putarannya di sini. Jadi mau berapa lama gitu dia otomatis off, otomatis on. Jadi ini ada 2 jenis, ada yang on delay, ada yang off delay. Tapi dua-duanya bisa kita gunakan. Ya, artinya apa? Karena dalam satu ini ada NO, ada NC-nya. Jadi tinggal dibalik aja. Kalau kita pakai on delay, artinya dia on-nya terlambat beberapa detik atau off delay, off-nya terlambat beberapa waktu. Ya ketika mau on delay pakai yang lawannya NCNO-nya gitu kan. Oke, nah ini simbol kontaktor ya, ada dua seperti ini. Kalau kalian temukan ada yang kayak ini kan elektriknya kayak gini, kalau ini bikin switch-nya seperti ini. Ya. Nah, ini kalau kalian lihat kan sambung gabungan NO nih, NO gabungan kontaknya itu sama dengan kontak utama ini sama dengan NO. Karena kalau tidak diberi apa-apa dia putus, 1 ke 2 putus, 3 ke 4 putus, 5 ke 6 putus. Sama ini juga 13 ke 14 putus, R-nya putus dengan US, putus dengan V, T putus dengan W gitu ya. Nah, sedangkan yang di sebelah sini ini adalah NC-nya malah. Kita lihat 2122 dia otomatis nyambung, ini NC. Kalau yang di sini 13 14 default-nya atau bukan otomatis ini default ya, default-nya on NC. Ini default-nya off itu NO ya. Sama di sini 2122. Kalau di sini kodenya di sini 1314, ini 1314 juga sama, tapi posisinya beda. Jadi macam-macam orang membuat simbolnya tapi seperti ini. Ya, ini RST UVW. Di sini 135.246. Ini lebih ke angka ini lebih ke arah nomor terminalnya ya. Tapi biasanya hampir standar kodenya itu, makanya kita lihat sama dari dua jenis ini 1314 ya.
Ini kalau kita lihat di sini, nah ya, kalau kita besar, nah ini 13 kan NO, nah lihat 13 di sini 14 NO, NC-nya 2122, 2122. Ini A1, A2-nya adalah kumparannya, ya, kumparannya atau apa? Setelah selain kumparan itu istilahnya magnet kumparannya. Nah ini A1, A2, ya. Oke. Karena gak rumit loh ya, bukan rumit ya. Nanti kalian saya ujinya ini, esok langsung diuji langsung satu-satu atau berdua-berdua gitu kan, untuk merakit ini. Kalian nanti yang saya minta itu adalah rangkaian skematik listriknya ini. Disuruh menyambung ke fisiknya. Nah, kalian tidak boleh menyontek catatan sambungan fisik, tapi sambungan yang ininya aja. Dan saya pernah berpengalaman, banyak yang tidak bisa, ya, mengerti teorinya skematik, ternyata bendanya nggak bisa menyambung. Kayak apa menyambungnya gitu kan. Oke, nah ini simbol relay seperti ini. Ini ada single pole, single throw. Ini ada satu ya, artinya istilahnya satu kutub. Bukan satu kutub sih. Ya satu kutub gitu ya. Jadi ada cuma NO saja, NC-nya nggak ada. Yang ini single pole double throw. Nah ini ada NO, ada NC. B ini NO, ya. Yang A ini NC. Nah C ini common. Istilahnya common digunakan bersama ya. Kalau ini tadi cuma ada NO doang, NC-nya nggak ada. Nah kalau ini double pole single throw, DPST. Jadi dia ini untuk dua jalur, ya, untuk dua jalur. Yang ini untuk satu jalur. Sedangkan yang ini DP-DT, ini untuk dua jalur, ada NO, ada NC. Nah kalau kontaktor tadi apa? Kontaktor tadi itu malah tiga kutub, ya, ya, tiga pole, tripole, itu ini single pole. Kalau yang ini cuma anunya aja, cuma ini jalur utama ya. Jadi yang kontaktor tuh ini single pole double throw. Untuk yang Schneider, kalau yang Omron mana? Omron malah cuma ininya aja ada. NC-nya nggak ada. Dia SPST aja. Ini SPDT ya. Oke. Nah, maksudnya throw itu apa? Oke, menjelaskan sedikit lagi. Throw itu yang ininya nih, nah. Ininya nih throw. Kan kayak dilempar tag ke sini, tag ke sini. Sedangkan double-nya tuh kutub ininya. AB ininya ya, oke. Kemudian komponen penyusun kontaktor ada magnet, ada coil, ada anak kontak. Nah, ini ada kontak utama untuk beban, kontak bantu untuk kontrol sirkuit, kontak bantu ada NO, ada NC. Perbedaan kontaktor dan relay. Oh ya, saya belum lupa tadi menyampaikan perbedaan kontaktor relaynya. Kontaktor terdapat kontak untuk beban besar atau kontak utama. Pada relay hanya mempunyai anak kontak untuk arus kecil, anak kontak bantu ya, sama dengan anak kontak bantu. Tegangan coil ada yang DC, ada yang AC ya, 220. Tegangan coil relay biasanya cuma ya. Nah, oke. Jadi yang ini tadi. Ini kalau yang kontaktor, mana kontaktor? Nah, ini kontaktor. Kontaktor ini A1 A2-nya ini diberi AC. Jadi kita kada perlu tegangan DC langsung, tegangan 220 itu juga. Ya. Ini kalau diberi DC Bang kada berfungsi. Memang ada beberapa kontaktor yang ini DC ya, tapi rata-rata AC, pada umumnya AC. Yang DC itu adalah yang relay. Nih relay, mana relay? Nah, relay ini AC, ini DC ya. DC tapi bisa menyambung DC tapi bisa menyambungkan AC. Ya, jadi dia powernya DC, yang ini contohnya nih, powernya DC. Tapi seperti saya bilang tadi, dikontrol pakai microcontroller gitu ya. Saya buat program microcontroller itu kan DC outputnya. Output mikro itu kan DC, bisa menggerakkan ini. Tetapi dia bisa dihubungkan di belakangnya ini ke AC ya, untuk pompa banyu itu. Oh ya, yang relay di sini nih biasanya menyebutnya dudukannya terpisah dijual ya. Jadi ini dipasang di sini, ini ada baut-bautnya bisa dipasang. Kalau yang ini nggak pakai dudukan, tapi langsung di solder. Biasanya nih untuk PCB, kalau yang ini biasanya kada bersolder-solderan, cuma berpasang-pasang baut aja. Nah, ya. Ini biasanya untuk apa? Kalau yang ini kan biasanya untuk rangkaian elektronika, nah kayak gini. Kalau yang ini biasanya ya untuk apa tadi? Yang di lapangan langsung kada bersolder-solderan. Biasanya pakai ini. Ya, ini dudukannya dijual terpisah.
Ya ada juga yang dijual gabung sih. Oke, nah ini rangkaian direct online. Nah, gambarnya kayak gini rangkaiannya ya. Ini F1, ini MCB gitu ya. MCB, pengaman MCB biasanya. Kemudian eh, ini ada overloadnya, OL 9596 ya. Kemudian ini ada stop, ini ada start. Nah, ini ada tombol merah, ini ada tombol hijau. Rangkaian direct online. Gunanya apa ini? Kita ingin memasukkan sebuah alat langsung supaya on. Dipicik on kayak gitu aja. Nah, ini yang saya katakan tadi, kenapa kita berumit-rumit pakai rangkaian ini? On off itu langsung anu aja kau aja. Kalau saklar picik on sudah, off sudah kayak gitu kan. Tapi kalau yang saklar itu akhirnya apa? Lalu akhirnya kalau secara sederhana kan saklarnya tidak dihubungkan ke apa-apa, dia akhirnya tidak bisa yang otomatis mati kalau hibak, otomatis mati kalau apa terjadi error gitu kan. Dia selalu on terus ya. Itu kalau misalnya terjadi overload ya bisa terjadi kebakaran kalau kepanasan gitu. Meleleh anunya. Nah, kemudian di sini ada indikator H1, H2. Nah, ini gambar rangkaian kontrolnya. Ini K tadi ya, 1314 ingat 1314 itu apa tadi? NO. 2122 itu adalah NC. 4344 itu NO ya. 43-nya mana? Nah, ini A1 A2 itu adalah kumparannya. Nah, makanya saya bilang rangkaian seperti ini tidak mencerminkan yang realnya, tidak langsung bisa mencerminkan realnya kayak gini gitu loh. Nah, makanya di situ yang rumitnya ya. Makanya seperti ini. Jadi kayak gini ya. Logikanya kalau kita tekan ini stop, kalau kita tekan ini start, ini kan stopnya NC nih. Dia pakai tombol apa? Tombol merah. Tombol merah tuh otomatis kada diberikan aksi dia nyambung. Yang start ini tidak otomatis tidak diberikan aksi dia putus. Kita tekan jadi nyambung. Kalau kita tekan nyambung, K1-nya jadi nyambung ya. Jadi NO-nya aktif, nyambung. K1-nya. Nah, di sini malah kebalikannya K1 tadi jadi putus. Yang di sini yang 2122 jadi putus. Karena di sini nyambung, di sini putus. Karena ini adalah fisiknya sama K1-nya ini. Ya. Putus. Nah. Oke. Apalagi tadi? Oke, K1 di sini nyambung, di sini ikut nyambung. A1 A2-nya nyambung. Karena di sini nyambung, di sini nyambung, K1 ini K1 juga nyambung. Oke, nyambung. Jadi ada arus dari sini, ini tadi ditekan nyambung. Oh, sorry, kebalik. Saya menjelaskan. Ini ditekan nyambung. Akhirnya ada arus di sini. Karena di sini ada arus, ada tegangan, A1 A2-nya nyambung. A1 A2-nya nyambung ini kan fasa, ini netral. Ketika nyambung, K1-nya ini akan aktif. Ketika aktif, ini kalau aktif jadi nyambung, tak. Nah, ini intinya adalah untuk pengunci. Kalau pakai ladder kemarin gimana caranya? Ladder ini pengunci yang di ujung itu loh. Yang di-or-kan lawan pengontrolnya. Jadi nih, ini startnya stumat aja ditekan. Ketika dilepas, di sininya putus kan? Di sini putus ketika startnya dilepas. Tapi karena dia tadi sudah ditekan sebentar, ini on, maka ini on juga. Nah, jadi ketika di sini startnya dilepas, apakah ini tetap on? Tetap on. Karena apa? Arusnya lewat sini. Nah, ya lewat or yang sini tadi, di-or-kan kan. Nah, kalau kalian ingat, yang tugas ladder itu, ini di-or-kan dengan tombol outputnya. Ini outputnya ini kan, di-or-kan lagi dengan inputnya. Inputnya mana start ini. Nah, sudah. Ketika ini on, maka K1 yang di sini malah off, putus NC-nya. Maka H1 ini jadi mati. Nah, yang K1 di sini hidup, 4344-nya hidup malah. Maka H2 hidup. Nah, H2 ini tanda hidup biasanya lampu hijau, H1 ini lampu mati. Kebalikannya kalau kita tekan stop ya. Otomatis ketika stop, ini kada dapat tegangan lagi. Ketika ini tidak dapat tegangan, putus kan? Ini putus, ini tidak dapat tegangan, putus, ini putus. Nah, ketika sudah putus dua-duanya ini, ya putus saya, kecuali tekan start lagi sekali. Nah, ketika ini putus, maka yang ini putus, yang H2 putus, yang H1 malah nyambung, maka H1 nyala. Ini biasanya tombol merah menyatakan bahwa
mesin sistem itu mati. Kalau yang hijau sistem hidup. Nah, fisiknya seperti ini. Nah, gambar rangkaian power dayanya. Nah, ini A1, A2 gitu ya, tab. Nah, ini anunya tinggal ditambahkan saklar aja lagi di sini ya. Saklar stop startnya sama sambungannya. Nah, oke, ini tadi kalau saya gambarkan seperti ini. Posisinya kayak gini. Ini tadi vertikal. Kalau dibuat horizontal kayak ini, nah diputar nih dengan rangkaian yang sama. Sehingga cuma B itu dibalik nih lah, kita mirrorkan supaya ke bawah. Nah, ini rangkaian di Proteusnya. Di mana K1 K2 ini diganti dengan relay. Ini MCB, nah ini MCB tadi. Ini OL, ada tombol untuk direct online-nya ini L, kemudian atau overload protector bisa juga ya dianggap kayak gitu kalau kepanasan. Overloadnya ini cuma di simulasi simulasi Proteus cuma saklar aja, dianukan saklar. Kemudian ini ada stop itu NC ya, jadi dia tidak apa-apa nyambung. Kemudian startnya NO putus. Nah di sini kumparan A1 tadi K1. Nah K1 ini K1 juga, ini K1 juga. Nah ini tombol lampunya, lampu merah, lampu hijau, ini artinya mati mesinnya. Nah, ini K1. Nah K1 ini yang akan dihubungkan nanti ke motor belakangnya. Ini contoh dari motor. Nah kayak gitu ya. Ini rangkaian kontrolnya berdasarkan skematik elektronik. Ini di Proteusnya. Nah ini adalah ladder diagramnya. Mana tadi contohnya? Nah ini 3 ladder diagramnya. Nah saya tunjukkan di 3 yang ini ekivalen. Ini adalah sama. Nah ini di ladder sini ya, laddernya. Ini ladder ini kan kemarin bisa ada tampilan elektrik. Kalau kita buat menjadi tampilan elektrik, tampilannya mirip kayak gini jadinya. Ini cuma saya buat aja ya, lurus ke atas karena biasanya ladder tuh kayak gini. Bukan ke atas kayak gini, tapi kalau elektrik malah ke atas kayak gini. Nah ini koneksi DOL tadi gitu ya. Nih. Nah, koneksi DOL. Tampilannya ini adalah ini overloadnya. Overload normal overload tadi. Jadi sebenarnya dia cuma butuh satu kontaktor, satu tombol merah, satu tombol hijau. Merah ini mematikan, hijau ini hijau ini menyambung gitu ya. Ini ada MCB satu untuk sumber powernya. Nah, makanya di sini trip itu adalah sinyal untuk overload. Kemudian di sini adalah kok run-nya malah merah ya, biasanya run itu hijau gitu. Ya. Stop itu stop, run itu hijau, stop itu merah, ini terbalik ini. Saya copy paste aja juga dari internet ada. Nah, ini jalur 3 pasanya. Nah, nyambung ke sini ya. Makanya saya bilang kenapa pakai rumit-rumit kayak gini? Kenapa kita pasang saklar aja di sini yang 3 buting gitu loh ya. Ada kan pas saklar 3 yang kayak gini. Udah on selesai gitu. Ya itu akhirnya tapi nanti tidak bisa dibuat jadi otomatis. Pertanyaannya itu kenapa berumit-rumit kayak ini? Ini larang harganya loh. Totalnya mungkin hampir 1 juta dengan rangkaian seperti ini. Pakai MCB aja Bang langsung. Ini motor, langsung hubungkan MCB, praktis kalau MCB murah aja. Paling larang 100.000 yang kayak gini. Bahkan ada yang 50 ribuan aja. Tak picik silang, ada yang jadi satu nih kebetulan 3 ya terpisah ini. Ada yang tekan jadi satu tek gitu. Nah, hidup sudah motornya kayak gitu kan. Bapak rangkaian-rangkaian ini. Kita pengen ini adalah rangkaian kontrol biar bisa jadi otomatis. Kalau yang kayak gini kan manual bujur, kadang kalau diapa-apai otomatisnya. Oke. Nah, kemudian ada star delta ya. Ini star delta. Oke, ini usah lupa sih. Sini ya. Nah, star delta itu biasanya digunakan pada motor ya. Motor 3 fasa ya, motor asinkron motor asinkron, motor induksi 3 fasa. Jadi motor itu biasanya kan motor itu kalau dihubungkan ke listrik yang induksi itu dia punya satu kecepatan saja gitu loh. Bukan satu kecepatan sih, artinya cepat ya, udah kecepatannya tuh tidak bisa divariabel kayak DC yang diatur tegangannya. Kadang kan tegangan AC itu 220 gitu loh. Kalau tegangan AC-nya dihaluskan Bang, putarannya berlambat lah kada ya. Dia tetap saja seperti itu gitu ya. Ya kalau hendak berlambat itu di arusnya yang dihalusi gitu kan, bukan tegangannya. Jadi
Nah, rangkaian start itu adalah rangkaian kayak gini. Dia akan menghasilkan putaran lambat. Jadi ketika start pertama itu yang dipakai itu sambungan start dulu. Karena kalau langsung sambungan delta, itu dia akan berkejutan kayak terhentak mesin gitu, langsung ke kecepatan tinggi gitu. Nah, jadi mulai dari mulai dari kecepatan rendah dengan sambungan seperti ini, dia akan rendah karena arus yang melewati kecil, karena dia melewati dua kumparan. Satu kutub itu melalui dua kumparan, karena diambil ini, satu sambungan itu melalui dua kumparan. Ya, sehingga arusnya mengecil, kan ini adalah kayak resistor kan, menghambat arus, ada memakan arus di sini. Nah, kalau yang ini RST, sambungan delta, ini yang sambungan antara ini W1 ke U2 gitu ya, itu kan cuma melewati satu kumparan saja, jadi arusnya agak besar sehingga lalu bercepat gitu loh. Ya, jadi biasanya dua posisi itu digunakan untuk asinkron gitu ya, atau lebih ke arah yang dikenal di pasaran asinkron itu adalah motor induksi, ya motor induksi. Nah, jadi ini ya kayak motor apa? Pompa banyu itu motor induksi ya. Blender dan lain-lain, tapi blender itu kecil, jadi blender itu ada rangkaian kontrol sendiri. Kalau yang ini tidak ada rangkaian kontrol ya, mesin banyu itu dia mesin banyu atau motor-motor di pabrik gitu. Nah, ini rangkaian start delta motor. Jadi ini digunakan adalah tiga kontaktor ya. Satu kontaktor untuk kontrol, satu kontaktornya ini untuk daya ya, daya star, satunya untuk daya rangkaian delta. Satu rangkaian star, satu rangkaian delta. Yang ini adalah untuk kontrolnya. Nah, kayak direct, kayak DOL tadi. Ini adalah yang mengaturnya gitu kan. Nah, rangkaiannya kayak gini. Ya. Ini ada saklar juga, panu pengaman, ini MCB, ini OL tadi. Ini off, ini on, mirip seperti itu. Cuma di sini ada K1, ini ada T1, K2, ini ada K3. T ini adalah timer. Jadi dia memerlukan waktu beberapa waktu, tidak langsung situ sini start ke delta. Jadi ketika start putus dulu, delta masih putus. Setelah beberapa detik baru nyambung ke ke deltanya. Ya, jadi ini timer ini gunanya, nah di sini untuk memutus sementara delta. Jadi coba kita baca di sini rangkaiannya ya. Kalau di sini nyambung, K1 di sini nyambung, K1 di sini nyambung juga kan. Lalu nanti meskipun on ini dilepas, K1 ini tetap nyambung. Karena dia pakai OR tadi ya ceritanya. Saat di sini nyambung, ini tetap nyambung. Ini kan dia momentary, push button, tek gitu loh. Lepas, masuk dia mesin hidup, masuk ke posisi start. Mana posisi start? Posisi start itu tidak lain adalah ini, K3. Nah, K3. Sorry. Betul K3. K3. Oh, ini rangkaian, sorry, yang rangkaian kontrolnya tuh ini ya. Ini rangkaian kontrol K1 di sini. K3 ini adalah yang nyambung otomatis di sini ya. Di sini K3 ini adalah yang rangkaian starnya. K2 ini adalah rangkaian deltanya. Nah, tak habis itu setelah beberapa detik, ini kan nyambung sini K3. Setelah beberapa detik starnya hidup, anggaplah sekitar 5 detik starnya hidup, sudah stabil mesinnya, motornya sudah stabil berputar, putuslah T1 ini. T1 ini bisa kita set mau berapa detik. Ketika di sini putus, T1-nya dia akan nyambungnya di sini. Ini NC, ini NO. Nah, ketika nyambung di sini, yang K3-nya ini putus, K2-nya ini yang aktif. Nah, ketika yang K2-nya nih aktif, lalu ini adalah posisi delta. Makanya di sini ini star, ini delta. Ini sambungan motornya sebigi aja ya. Jadi sambungannya tuh di sini ada OVW dibalik-balik ya. Jadi di sini yang penting. Ini U ke W, U ke V. Coba lihat warna ininya aja ya. Kalau yang rangkaian ini tadi star ini ya. Star tuh kayak gini. Nah, ini digabung seberataan. Sedangkan delta jadi merah ke merah ya.
kuning ke kuning di sini, hitam ke hitam. Nah, kuncinya di sini. Kalau yang ini dijadikan common, jadi artinya macam kayak ini tadi, titik ini. Nah, common ya, common. Nah, ini, jadi yang ini merahnya akan nyambung ke kuning ada. Nah, merahnya juga akan ke hirang ada, gitu ya. Demikian juga sebaliknya. Nah, kayak gini sambungannya. Makanya ini yang rumit. Nanti kita akan mencoba yang star delta di ini ya, di praktek. Nah, ini program EKTS untuk star delta. Nanya jadi ada namanya program EKTS ya, semacam kayak Proteus, tapi ini lebih ke arah rangkaian kontrol elektronik gitu ya. Rangkaian kontrol elektronik EKTS ini. Jadi bukan mirip kayak ladder juga, jadi kayak Proteus tapi bentuk ladder ya, yang kayak gini aja. Kalau Proteus kan ada transistor-transistornya, ini ada kontaktor dan macam-macam. Kalian ketik aja EKTS, ada di internet muncul, download, nggak terlalu besar. Biasanya digunakan untuk teknisi listrik ini, untuk kontrol-kontrol yang kayak tadi ya, kontrol yang pakai kontaktor. Dan itu bisa disimulasikan ya. Jadi artinya misalnya di sini nah, K1-nya nih, aksinya mana, ini saklar nih, kita klik kanan, nanti kita jadikan off atau on kayak gitu. Nah, coba ya saya turunkan EKTS, adalah EKTS. Nah, ini EKTS ya. Elektrik Komanda Technical Leadership. Oh, yang dari mana nih? Bubuhan teknik listrik maka ini gitu ya. Oke. Loh, kenapa nih nggak mau hilang? Oke ya. Nah, ini komponen misalnya. Nah, normally open switch, on off delay, limit switch. Nah, limit switch to pole, normally close kontak, normally open kontak. Nah, coba saya letakkan ini. Nah, ini kontaktor ya. Jadi dia memang munculnya di sebelah situ. Switch mana? Nah, ini start button. Mana start button? Saya sendiri nggak familiar maka ini gitu ya. Start button mana tadi? Oh, mana muncul aneh sudah. Nah, oke, saya pindah ke sini. Nah, start buttonnya 2 biji. Delete. Oke. Nah, ini kalau disimulasikan, this contact have no relay. Oke, ini error. Oke, mau delete-nya lah. Oh ya, tekan delete. Nah, saya ingin mencontohkan aja ya. Saklarnya aja. Coba kalau kita run, saklarnya bisa jalan enggak? Ada pilihannya. Ini sudah run. Oke, ini bisa ditekan nih. Nah, kelihatan kan? Kalau kita klik kanan, dia akan nutup. Klik kiri, dia keluar lagi. Kalau berandam, kayak di Proteus juga, dia akan nutup sementara. Mouse-nya dilepas, dia lepas. Tapi kalau klik kanan, dia mengunci. Nah, kayak gini EKTS ya. Nanti kalau masih ada waktu, saya buka yang sudah jadi. Saya lupa meletakkan yang sudah jadinya di mana. Oke, semacam kayak gitu, EKTS nih. Programnya bisa kalian coba, rangkaian ini. Tekan startnya mana yang nyambung, kelihatan warnanya nanti yang aktif yang mana. Gitu ya. Nah, ini kemudian ada lagi ATS. Jadi ada 3 ini yang minimal saya bilang, meskipun kamu tidak menguasai, minimal pernah tahu lah. Jadi ketika daftar di industri, kalian bisa belajar lagi, tapi ketika di awal itu pernah juga mendengar yang ini. Apalagi sempat kalian mempraktekannya. Atau meter transfer switch ini itu adalah umum, biasanya kalau di pabrik digunakan untuk melakukan switch antara PLN ke genset ya. Jadi kalau PLN nih tiba-tiba mati kan, jalur itu harus pindah ke jalur genset. Kalau yang punya rumah besar gitu biasanya pakai genset di rumah manual, biasanya anunya diputuskan MCB di rumah diputus, kemudian disambung ke secara manual, kita kerjakan secara manual pakai tangan gitu ya. Atau ada yang punya ini ya, ada punya saklar yang model kayak tuas itu, kayak di rumah mertua saya ada pakai tuas, bisa dipindah ke sumber genset atau ke sumber PLN. Nah, ATS ini adalah dia tidak manual, tapi dia automatic transfer switch. Itu yang pertama, salah satunya. Jadi kalau PLN mati, dia otomatis akan mengambil jalur sumber genset, ya, itu ATS. Tapi ada juga saya melihat baru-baru ini ATS ini bukan untuk genset, tapi digunakan untuk ini PLTS Surya,
Ya, sinar pakai matahari, sumber matahari. Jadi dia kalau siang otomatis nyambung ke PLTS. Jadi PLN itu putus. Nah, cuma kadang-kadang siang itu kan misalnya mendung. Ternyata dari mendung itu tidak menghasilkan tegangan yang bisa membangkitkan inverter. Dari PLTS itu kan masuk ke inverter lagi untuk jadi 220. Keluaran PLTS itu sebenarnya 12 volt aja atau 24 volt. Kemudian pakai inverter dinaikkan jadi AC 220. Jadi kalau ternyata 12 voltnya nggak cukup gitu loh. Saya mendung gitu kan nggak nyampe 12 volt. Yang terjadi apa? Putuslah jalur PLTS, nyambung dia ke PLN gitu loh. Ya, jadi untuk menghemat duit, menghemat biaya, artinya siang dipakaikan ke mana, ke surya gitu. Apalagi kalau ditambah aki. Jadi kalau aki malam pun masih bisa memakai yang dari sumber PLTS yang tersimpan di aki, tapi mungkin akinya tengah malam putus. Nah, pakai ATS ini nanti otomatis akan pindah ke PLN gitu. Ya, nah ini rangkaiannya seperti ini. Ini cuma memerlukan satu kontaktor saja. Ya, ini ada K1, ini relay, TDR, ini kontrolnya. Nah, ini genset. Nah, rangkaian gensetnya. Nah, ini ada input PLN, input genset. Nah, jadi kalau yang biasanya untuk genset, otomatisnya itu adalah NNC-nya itu dipasangnya PLN. Jadi ketika kontaktor itu tidak aktif, dia nyambung ke PLN. Gitu. Tapi ketika dia aktif, dia akan nyambung ke genset. Nah, ini tugas kalian. Tugas kalian menggambar saja. Gambar koneksi kabel, ya. Koneksi kabel berwarna ATS menggunakan gambar asli seperti ini, ya. Gunakan 2 buah kontaktor. Oh, ini sudah saya contohkan ini. Ini sudah terjawab. Ini jawabannya. Kecuali saya hapus gitu loh. Atau saya ubah ya. Yang di atas ini yang sudahlah, yang apa tadi, star delta. Ini apa? Ini dol. Oh, star delta belum. Nah, star delta yang belum. Nah, oke. Koneksi kabel gambarkan. Nah, ini sudah terjawab ya. Saya tulis sudah terjawab. Gambarkan. Nah, sekarang nih ini contoh. Nah, contoh. Nah, kayak gitu aja dah. Sekarang tugasnya itu adalah nanti saya upload juga di bagian tugas gitu ya. Sorry. Nah, tugasnya itu gambarkan koneksi kabelnya berwarna. Jadi kalian coba pakai warna ya, pewarna ya. Jadi tulis tangan aja ini kalian upload. Tapi kalau ada yang bisa mendapatkan program Fritz ya, atau program ini kayak gini nah, Fritzing apa Fritzing gitu ya, saya lupa. Nah, ini ada yang berwarna tapi nggak tahu saya ada kontaktor nggak di dalamnya. Dan banyak ada program-program simulasi lain yang bisa menggambarkan kayak gini. Atau kalian pakai Corel, gambar ininya di copy paste aja dengan ini, atau ya pakai manual saja ya. Mana untuk rangkaian star delta. Nah, saya minta itu aja. Kalian cari di internet, nggak masalah. Kalian mau nyontek nggak masalah, tapi pernah melakukan. Kenapa? Karena ini yang akan kita praktekkan minggu depan nanti. Ya, kalau bisa tiga-tiganya, DOL, ATS, dan star delta. Ya, tapi kalau waktunya kurang ya artinya cuma 2 saja atau karena ini saya minta kalian menyambungnya nanti sendiri-sendiri. Setelah saya contohkan, kalian akan disuruh maju satu-satu. Ya, suruh maju satu-satu, hafal nggak, ngerti nggak gitu loh. Ya, suruh menyambung satu-satu. Nah, sebelum kalian menyambung secara real satu-satu, saya minta kalian menggambarkan lewat gambar dulu ya realnya. Nah, ini adalah contoh ya, ini adalah yang sudah ATS, yang ini adalah DOL. Nah, nggak ada gambar yang ini untuk star delta. Nah, saya minta kalian menggambarkan star delta. Nah, yang star deltanya ini. Nah, gambarkan mana dari komponen-komponen ini kalian tuliskan di sini, di fisiknya ini. Ini yang kodenya mana, ini K1, ini K2, K3 gitu loh. Jadi otomatis ini 3 kontaktor. Ya, jadi di sini kan 3 kontaktor, tapi ini kan gambar rangkaian elektriknya, bukan rangkaian fisiknya.
Nah, fisiknya ini beda ya. Ini kan rangkaian dol tadi. Kalau rangkaian dol kira-kira elektroniknya kayak gini tadi. Ya. Nah, nih. Ya kayak gini tadi. Rangkaian fisiknya kayak gini. Nah, sekarang saya minta kalian buat yang untuk start data kondisi kabel, start data ya. Gambar sambungan fisik. Nah, itu aja dah. Komponennya terserah kalian aja ya. Komponennya terserah kalian aja. Ini saya petugas ya. Kayak gini, nah saya buat gini. Contoh di bawah adalah sambungan fisik rangkaian ATS. Nah, ya, yang kalian minta ini contoh aja, salah satu contoh. Karena ini akan saya simpan ke ya, faktor relay. Akan saya simpan ke Google Classroom. Mana Google Classroom-nya? Oke, create materi dulu. Ya, kontaktor, relay, dan switch. Ya, upload, browse, di kuliah teknik digital 2020. Mana tadi? Dokter relay ya. Oke, ini materi ya. Materi itu termasuk tugas, tapi nanti saya upload juga tugasnya. Gambar aja ya. Minimal kalian punya bayangan fisiknya seperti apa. Ini apa nih? Ini yang nanya aplikasi apa tuh, aplikasi yang mana? Maksudnya yang berwarna tadi kah? Atau apa? Yang mana nih maksudnya? Ya. Kalau yang ini tadi EKTS, yang mana tadi? Ini EKTS, ya EKTS. Download aja di internet ada, ya. Kalau yang ini, ini nggak ada aplikasi. Ini saya bukan pakai aplikasi, ini saya copy paste dari internet, ya. Ada aplikasi yang berwarna kayak gini kabelnya, itu namanya freezing. Tapi saya nggak tahu komponennya komplit nggak. Ada nggak tombol ini? Nah, ya. Yang saya minta tuh kalian membuat ini ya. Kalau kalian dapat ada simulasi ya. Terakhir saya kemarin ada yang buatan dari MIT dipadakan dosen ibu dari TI, dosen TI, tapi lebih ke arah Arduino. Saya nggak tahu ada juga kah komponen-komponen itu. Ini tampilannya kayak gini juga persis, ya, persis dan bisa disimulasikan. Saya tidak perlu simulasinya, yang saya minta gambar ininya aja, ya, contoh ya. Yang berwarna ini tadi, saya sendiri yang kalau saya ini saya bukan membuat dari ya, dari program. Ini saya copy paste internet ya. Jadi bukan membuat sendiri. Kalau kalian mau freezing itu ada ya. Coba saya perlihatkan contoh freezing ya sebelum ditutup. Nah, freezing yang masalahnya itu enggak, saya bilang kalian gambar tangan pun nggak masalah. Ya, pakai spidol, berwarna gitu nggak masalah. Nah, ini freezing. Nah, kalau kalian lihat freezing contoh ya. Apa? Itu sih. Oke, nah freezing atau kita lihat yang image saja freezing ini. Ya, hasil contohnya. Mana tadi? Freezing. Google search tapi yang image. Nah, ini contoh freezing berwarna ya. Tapi saya nggak tahu komponennya, ada nggak komponen-komponen nano. Nah, ini saklar nih ada nih contohnya nih komponen saklar. Apa kayak gitu loh. Nah, kalian bisa berkreasi sendiri. Saya sendiri tidak terlalu menguasai freezing ya. Nah, ini warna-warni kayak gini, ini ada tombol cuma push buttonnya bisa aja ya pakai push button yang ini pun nggak masalah gitu loh. Nggak yang ini. Kemudian ada lagi yang lain. Kalian coba cari sendiri lah. Saya menghargai kalau ada yang punya kreasi. Tapi tulis tangan pun nggak masalah saya bilang ya. Oke, sampai mana tadi? Saya mau tadi yang ini kontaktor relay switch, materinya sudah oke. Posting pertemuan 9, post tugas. Nah, tugas ini kan yang terakhir aja saya tugas ini yang lainnya ini saya hapus.
sudah saya simpan kan. Nanti saya hapus. Nah, save. Oke, ulang. Ketika dihapus tadi harus disimpan file save as. Save as teknik digital 2020. Tugas teknik teknik tugas kontaktor star delta. Oke. Save. Nah, ini saya create assignment supaya kalian bisa ngumpul tempat ngumpulnya ya. Ada tugas rangkaian star delta. Oke. Upload, browse, teknik digital, mana tugas, iki tugas, mana tugas, ini ya. Oh yang itu, malah tadi PPT kan, itu yang tahun lalu itu. Tinggal Bapak kurang dari 1 menit, oke. Nanti saya anu ya, saya mau anu dulu capture kalian dulu, lupa tadi men-capture ya. Saya lupa. Alt R. Ya nanti saya upload tugasnya ya. Intinya itu. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.